Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Hari ini praktikum ke-13 dengan materi yang sama seperti yang kemarin terkait dengan harga bayangan. Sekarang kita akan mengerjakan soal pertemuan ke-26 ya. Soalnya yaitu suatu proyek investasi direncanakan akan menghasilkan 1 juta unit produk per tahun. Sebagai akibat penambahan supply yang awalnya harga awal 600 menjadi 500. Jadi harga sekarang yang kita gunakan nanti kalau di surplus produsen dan produsen itu berarti harga 500 ya, atau consumer surplusnya nanti harganya 500. Kemudian kalau misalnya di analisis finansial berarti yang digunakan langsung 1 juta, consumer surplusnya tidak usah dimasukkan ya. Kemudian biaya bahan baku yang diperlukan dalam 1 tahun adalah 50 juta. Untuk analisis finansial ini langsung tulis ya di cash flow analisis finansial. Tetapi kalau misalnya di analisis ekonomi ininya diperhatikan ya, nanti 20% ini. Nah ya, 40% dari nilai bahan baku tersebut diimpor dengan tarif pajak impor 20%. Nanti ini diperhatikan ya, terkait dengan perhitungan biaya impornya nanti, biaya masuknya dan sebagainya. Kemudian tenaga kerja terlatih dibayar 50 juta. Kalau di cash flow analisis finansial langsung tulis, tetapi kalau di ekonomi ini harus diperhitungkan ya. Kemudian tenaga kerja tidak terlatih dibayar juga 50 juta per tahun. Berlawanan dengan tenaga kerja terlatih tidak terlatih ditaksir harganya mempunyai opportunity cost 62,5%. Ya, kalau saya ulangin lagi, kalau di finansial tulis langsung 50. Tetapi kalau di ekonomi ini harus diperhitungkan, ya. Kemudian, aktiva tetap disusun 10% per tahun tanpa nilai sisa. Aktiva tetap yang disusut termasuk mesin-mesin dengan harga 500 juta. Kalau di finansial ini langsung dihitung aja ya, 500 dikali 10% berapa. Tapi kalau di ekonomi nanti akan dimasukkan biaya masuk dan sebagainya. Nanti 500 kurang 200, 300 nanti di ekonomi itu ya. Tetapi kalau di finansial langsung aja tulis 500 dikali 10%. Kemudian perusahaan memperoleh kredit 250 juta dengan bunga 20%. Ya, ini di ekonomi dan finansial langsung tulis ya. Kemudian biaya-biaya lain-lain 60 juta ini juga langsung tulis ya. Kalau misalnya yang ini pajak 25% ini hanya dimasukkan di cash flow analisis finansial. Tetapi untuk cash flow analisis ekonomi tidak perlu ya. Nah, kita langsung masuk ke soal. Susulan taksiran operasional cash flow dari sisi perusahaan untuk analisis finansial. Kalau perusahaan berarti cash flow-nya analisis finansial, ya. Kemudian ditanya berapa besarnya consumer surplus. Surplus konsumennya berapa. Kemudian harga bayangan bahan bakunya berapa. Ini udah termasuk analisis ekonomi ya kalau ini. Kemudian harga bayangan ekonomi sama aja. Ini juga kalau harga bayangan berarti analisis ekonomi. Berapa harga bayangan aktiva tetap yang diimpor sama ekonomi. Susunlah penyesuaian yang dilakukan untuk analisis ekonomi. Nanti ini bikin lagi cash flow untuk analisis ekonomi bagaimana. Kemudian bandingkan. Yang lebih menguntungkannya itu nanti dari operasional cash flow dengan perusahaan atau secara finansial atau secara analisis ekonomi nanti di akhir di kesimpulannya ya, setelah berhitung ini ya, bikin kesimpulannya. Nah, kemudian kita masuk untuk yang soal nomor A ini ya. Operational cash flow dari sisi perusahaan analisis finansial. Nah, pertama kita tulis dulu penghasilan, bikin dulu penghasilan berapa? 1 juta kali 500 unit. Dari mana 1 juta kali 500 unit itu ini ya? 1 juta kali 500 unit. Tulis di sini. Nah, berapa? Nanti kalian hitung. Ini A ya, saya kasih simbol A. Kalian berarti hitung nanti. Kalau di analisis finansial, bahan baku langsung tulis aja 50 juta. Kan diketahui ya di soal ini 50 juta. Nah, ini langsung tulis di sini 50 juta. Kemudian tenaga kerja terlatih 50 juta. Nah, ini lihat lagi terlatih 50 juta ini ya, 50 juta nih terlatih. Ya, langsung tulis.
Abaikan dulu yang ininya, underpayment ini. Nanti kalau di ekonomi itu akan diperhitungkan. Kemudian kalau tidak terlatih 50 juta dari mana? 50 juta dari sini ya, tidak terlatih. Nah, kemudian penyusutan 10% dikali dengan 500 juta ya ini. Dari mana penyusutan 500 juta? Ini yang tadi saya bilang. 10% dikalikan dengan 500 juta ya. Nah, dapat nanti hasilnya sekian. Biaya lain-lain 60 juta. Dari mana biaya lain-lain? Dari sini ya. Langsung ditulis ya. Di cash flow ekonomi juga biaya lain-lain tetap masuk ya. Kemudian jumlah biaya dapat B, dijumlahin aja ini. Nanti berapa hasilnya B. Nah, kemudian laba operasional berarti apa? A ini dikurangi B, dapatlah C ya. Kemudian bunga, ada bunga 20% dikalikan 250 juta. Dari mana 20%? Dari sini. Ya, 20% dikalikan dengan 250 juta. Nah, dapatlah di sini ya, dapat D. Kemudian laba sebelum pajak berarti C min D, dapatlah E ya. Kemudian pajak 25%. Pajaknya ada berarti E dikalikan 25%, dapatlah F ya. Nih, kena ada di sini di soal 25%. Nah, kemudian laba setelah pajak berarti E min F, dapatlah G ya. Nah, operational cash flow untuk analisis finansial bagaimana? G yang ini ya, G ditulis di sini ditambah dengan bunga yang mana ini, yang D ini ya, yang D ini ditulis di sini, nanti ditambah itu ya, ditambah penyusutan yang ini, nanti kalian hitung ini berapa hasilnya ya, nanti dapat ya. Hasil inilah yang dinamakan cash flow untuk analisis finansial. Nah, kemudian berapa besarnya consumer surplus? Rumusnya itu harga awal dikurang harga akhir dibagi 2 dikali jumlah unit. Harga awalnya berapa tadi? 600 ya. Harga akhirnya berapa? 500 dibagi 2. Jumlah unitnya ada 1 juta ya. Nah, nanti kalian hitung berapa hasilnya. Kemudian berapa harga bayangan untuk bahan baku ya. Kan harga bayangan untuk bahan baku impor di soal kita lihat nih. 40% dari nilai bahan baku impor tersebut diimpor ya, 40% ini. Ada kata-kata 40%. Nah, diimpor. Nah, maka terus kemudian dengan tarif biayanya itu 20%. Nih 20% dari sini. Ya. Ininya tetap 50 juta biayanya. Nah, gimana kalau dianalisis ekonomi itu? Berarti 40% dikali dengan 50 juta dapatlah nanti A. Nah, dalam hal ini sudah termasuk ada kata-kata biaya masuk 20%. Kalau nanti di perhitungan impor ada kata-kata biaya masuk itu ditambah 1. Jadi 1 plus 0,2. 0,2 dari mana? Dari 20 ini ya, 20/100. Ya, kemudian dengan demikian harga bayangan bahan bakunya berapa? A per 1 plus 0,2 ya, A yang ini tulis di sini, dapatlah nanti B. Kemudian biaya impornya berapa sih? Nah, berarti A yang ini min B, dapatlah C ya. Nanti kalian cari. Oke, lanjut. Berapa harga bayangan tenaga kerja terlatih? Tenaga kerja terlatih dibayar terlalu murah 50%. Ya. Berarti harga bayangannya 50% dikalikan dulu dengan 50 juta. Kalau tadi di analisis finansial langsung kita kalikan, dimasukkan aja. Tapi kalau di analisis ekonomi agak berbeda ya, underpaid itu diperhatikan. Ditambah dengan 50 juta. Nanti kalian dapat di sini ya. Nah, kemudian berapa harga bayangan tenaga kerja tidak terlatih? Nah, langsung aja 50 juta
dikalikan dengan 0,625. Dari mana 0,625? Dari sini ya. Nah 62,5% itu kan berarti 0,625 ya. Nah kemudian 50 juta kan karena emang harga biayanya. Kemudian harga bayangan aktiva tetap yang diimpor ya, pertanyaan selanjutnya. Nah 200 juta dibagi 1 plus 0,1 dapatlah nanti Z. 200 juta itu dari mana? Dari sini ya, aktiva ya, yang soal selanjutnya itu dari sini nih 200 juta. Nih 200 juta ya dari sini. Kemudian ada kata-kata dengan biaya impor itu 10% ya kalau nggak salah, sebentar saya lihat lagi. Nah 200 juta dengan biaya masuknya itu 10%. Kalau ada kata-kata biaya masuk ingat harus ditambah 1 plus biayanya berapa, 1, plus 0,1 ini udah ketetapan ya. Nah maka ini 200 juta dibagi 1 plus 0,1 ya, dapatlah Z. Nah besarnya biaya penyusutan per tahun berarti 300 juta ya ditambah dengan Z ini berapa nanti dikali 10%. 300 juta dari mana? Dari sini 500 ini ya, 500 dikurang dengan mesin-mesin ini ya 200, jadi 300 juta ya. Nah dapatlah nanti. Nah pajak tidak perlu diperhitungkan karena hanya merupakan transfer dari pengusaha ke pemerintah nih ya, kalau misalnya pada analisis ekonomi. Oke, selanjutnya adalah cash flow dari sisi analisis ekonomi. Nanti ini tadi cari ya berapa ini, kemudian consumer surplusnya tadi kan udah dicari ya, tulis di sini. Kemudian biaya bahan bakunya kan 50 juta. Terus tadi biaya impornya udah dicari kan ya, yang di depan dimasukin ke sini. Nah, biaya bahan bakunya berarti 50 juta dikurangin dengan ini ya. 50 juta dikurangin dengan C. Nah, itulah biaya bahan baku. Kemudian tenaga kerja underpay-nya berapa tadi ada udah kita hitungkan, D masukin sini tambah E ya. Kemudian penyusutannya ya yang tadi yang udah dihitung masukkan ke sini ya. Kemudian biaya lain-lainnya 60 juta. Nah jumlah biaya jumlahin semua yang biaya ini dapatlah G ya. Laba operasional berarti A ditambah B dikurangi G ya. Penghasilan ditambah consumer surplus ditambah dengan dikurang dengan penyusutan dapatlah nanti H ya. Kemudian bunga saya bilang harus masuk ya, mau analisis ekonomi sama finansial harus masuk. 20% dikali 250 juta nanti dapatlah ini D di sini ya. Kemudian laba sebelum pajak berarti C min D ya. Laba operasional yang tadi ini H ya maksud saya dikurangin D dapatlah E. Kemudian pajak karena ini analisis ekonomi maka tidak dimasukkan ya, maka 0 ini nggak ada ya. Nah F ya berarti kemudian laba setelah pajak berarti E min F dapatlah G. Nah cash flow-nya sama aja, cash flow untuk ekonomi berarti G ditambah dengan bunganya ini D ya, ditambah dengan penyusutan. Mana tadi penyusutan yang F ini ya. Nanti silahkan nanti kalian bandingkan yang lebih menguntungkan mana, analisis ekonomi atau finansial ya. Nanti kalian interpretasikan yang mana lebih menguntungkan. Apabila misalnya operasional cash flow dari sisi finansial lebih besar dari ekonomi misalnya, berarti bisa dipertimbangkan bahwa proyek tersebut akan memberikan manfaat atau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat atau tidak. Nanti kalian interpretasikan dari hasil analisis ini. Oke, selamat mengerjakan praktikum. Nanti setelah mengerjakan yang soal 26, pertemuan 26, silahkan dilanjutkan dengan cara yang sama di pertemuan soal praktikum 27. Oke, selamat mencoba. Jangan mudah menyerah dalam mengerjakan soal, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.